Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur. Kali ini saya bersama rekan saya, Ibu Ardianti Rukmina Ugu. Beliau adalah guru mata pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Sangatta Selatan. Baik, Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Dewi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Nanti saya akan masuk di pembelajaran Ibu di kelas untuk melakukan observasi atau supervisi ya Bu ya. Nah sebelum kita ke situ kita akan bincang-bincang dulu. Iya siap Ibu. Ya, baik, terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti di pembelajaran di kelas. Jadi untuk tujuan pembelajaran sendiri sesuai rancangan saya yang awal, yaitu nanti ada 3 tujuan pembelajaran Bu. Yang pertama memahami konsep percobaan, peluang sampel, titik sampel. Kemudian yang kedua memahami konsep peluang kejadian. Kemudian tujuan saya yang ketiga itu adalah menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan peluang. Oke, berarti ada 3 tujuan yang akan dicapai ya nanti ya. Yang pertama memahami percobaan, titik sampel dan peluang sampel. Kemudian memahami peluang kejadian dan terakhir adalah menyelesaikan masalah kontekstual. Iya. Oke, baik sekali Bu. Terkait dengan pertanyaan kedua ya Bu ya. Iya. Terkait dengan area pengembangan. Tiga. Baik Bu ya, selanjutnya pertanyaan kedua mengenai area pengembangan yang akan Ibu kembangkan nanti saat pembelajaran itu apa aja? Untuk area pengembangan sendiri saya ada 2 ya Bu ya, area pengetahuan sama pengembangan keterampilan. Nah untuk pengetahuan sendiri itu siswa dapat memahami konsep peluang sampel, titik sampel dan juga peluang. Dan untuk area pengembangan keterampilannya, siswa dapat menentukan peluang dari suatu masalah konseptual yang diberikan. Oh baik, berarti nanti ada 2 aspek ya. Betul, yang akan aspek dikembangkan, pengetahuan, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. keterampilan. Baik Ibu, selanjutnya pertanyaan ketiga ya Bu ya, tentang strategi, model dan metode pembelajaran yang akan diterapkan nanti seperti apa? Baik untuk strategi saya sendiri, yang pertama pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, berdasarkan kesiapan belajar siswa yang sudah diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya juga akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan dan keterampilan berdasarkan hasil diagnosis kognitif siswa tentang kesiapan belajar siswa yang di awal. Kemudian untuk model pembelajaran sendiri saya menggunakan model pembelajaran basis masalah atau problem-based learning Bu. Kemudian untuk metodenya mungkin akan menggunakan metode diskusi kelompok dan juga akan saya gunakan media PPT dan juga LKPD seperti itu. Baik ya Bu ya, berarti saya rangkum ya, nanti dalam pelaksanaannya Ibu menggunakan strategi pembelajaran berbasis masalah ya, kemudian dengan berdiferensiasi, integrasi dengan PSE, pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian Ibu akan menggunakan PowerPoint dan LKPD ya. Terkait dengan metodenya adalah metode diskusi kelompok. Dan diskusinya itu sudah Ibu petakan dari kebutuhan belajar siswa. Ya, sudah. Luar biasa ya Bu ya, semoga nanti lancar di penerapannya nanti. Semoga nanti di pembelajarannya berjalan lancar ya. Amin. Baik, kira-kira nih kapan kira-kira waktunya untuk saya bisa melakukan observasi di pembelajaran? Mungkin insya Allah hari Rabu ya Bu ya, di jam 7 dan 8 ya, di kelas 12 nih kelas 1. Berarti nanti saya akan datangi kelas Ibu di hari Rabu pada jam ke-7 dan 8 di kelas 12 IPA ya Bu ya. Betul sekali. Oke, baik, terima kasih Bu ya. Dari percakapan ini saya ingin mengambil sedikit dari percakapan tadi apa yang sudah Ibu dapatkan. Dari percakapan kita ini saya mungkin mendapatkan gambaran tentang strategi pembelajaran yang akan saya bikin, model pembelajaran, metodenya, dan juga saya dapat mempersiapkan untuk membuat rancangan pembelajaran tersebut buat nanti pembelajaran di kelas. Oke, baik, luar biasa ya. Baik Bu ya, terima kasih atas waktunya sudah meluangkan dan bersedia untuk berbincang-bincang. Untuk pra-observasi, kita akan ketemu lagi di observasi dan pasca observasi ya. Siap. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelasnya pimpin untuk berdoa terlebih dahulu ya. Duduk, siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai.
Doa selesai. Oke, 12 IPA 1 gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita belajar, Ibu mau semua lingkungan belajarnya dalam keadaan bersih. Ibu kan masih ada sampahnya nih. Oke, coba diambil dulu di sekelilingnya sampah-sampah biar belajarnya nyaman. Ya, tuh sampahnya nih, ini sampah juga nih Dewi. Oke, sudah. Nah, kalau sudah bersih ini kan kita nyaman belajarnya. Nah, setelah itu Ibu mau tes semangat kalian dulu nih. Semangat gak meskipun siang-siang kita harus tetap semangat belajar matematika. Ibu tes semangatnya ya. Semangat. Ceria, Semangat. tangguh, Semangat. spesial, Spesial. juara. Oke, sudah makan, sudah sholat. Waktunya kita belajar ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi baru ya. Kita masuk ke materi apa? Peluang. Ada yang pernah dengar nggak kata peluang sebelumnya? Oke, silakan Nirma. Apa itu peluang, Nirma? Peluang itu kayak kemungkinan suatu kemungkinan itu terjadi. Oke, betul sekali. Beri tepuk tangan buat Nirma. Oke. Nah, jadi di sini Ibu akan membacakan apa sih tujuan pembelajaran kita. Nih, yang pertama, kalian dapat menentukan ruang sampel dalam suatu percobaan. Nah, kemudian yang kedua, kalian dapat menentukan peluang kejadian dan penafsirannya. Nah, sebelum itu coba Ibu punya satu gambar. Nah, di sini. Ada gambar apa di sini? Siapa beliau? Pawang hujan. Kira-kira beliau lagi ngapain? Meramal. Meramal apa, Axel? Hujan. Hujan. Meramal atau kira-kira kemungkinannya turunnya? Hujan. Hujan, betul sekali. Ada nggak hubungannya dia sama peluang? Apa? Peluang terjadinya atau turunnya hujan. Ya. Nah, itu salah satu materi kita yang akan kita pelajari yaitu ada 4. Nah, nanti di sini di dalam kartu ini kan berarti ada kemungkinan munculnya gambar atau angka yang sama. Nah, itu juga berkaitan sama yang akan kita pelajari yaitu peluang. Oke? Nah, apa sih manfaat kita belajar peluang? Yang pertama, dapat membantu kalian dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian yang kedua, bisa kalian lihat dapat memperkirakan hal apa yang akan terjadi. Seperti tadi contohnya hujan, memperkirakan hujan itu kapan terjadi. Kemudian yang ketiga, dapat mengurangi terjadinya kerugian. Jadi meminimalisir terjadinya kerugian. Selanjutnya, digunakan dalam sebuah ilmu ekonomi. Yang berikutnya, memprediksi tindakan kriminal. Jadi kita bisa memprediksi tindakan kriminal dari suatu peluang. Dan dapat digunakan sebagai alat untuk evaluasi. Nah, selanjutnya adalah dapat membuat suatu perencanaan atau perancangan ya. Kemudian peluang juga dapat bermanfaat untuk analisis data. Ya, analisis data peluang. Dan yang terakhir, dapat menjadi sebuah alat untuk menarik sebuah kesimpulan pada survei. Nah, itulah manfaat kita hari ini untuk belajar tujuan. Selain tadi ada tujuan pembelajarannya, juga ada manfaat kita belajar peluang hari ini. Nah, selanjutnya nih, tadi di tujuan kan Ibu bilang kalian dapat menentukan ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Nah, ini dia. Di situ ada gambar apa kira-kira? Koin tahun dulu ya, 2005. Nah, di koin itu kalau kalian lihat kan ada dua sisi ya. Sisi apa dan apa? Oke, ada sisi angka, ada sisi gambar. Betul. Nah, nih ada sisi gambar atau kita simbolkan dengan G, dan sisi angka kita simbolkan dengan A. Nah, dari koin tersebut kita dapat simpulkan atau kita dapat tarik sebuah kesimpulan ruang sampelnya. Nih, ruang sampelnya itu adalah A dan G atau sisi angka dan sisi gambar. Kemudian ada juga yang disebut dengan titik sampel. Ya, titik sampelnya apa? A dan G itu. Jadi titik sampelnya ada berapa? Ada 2, angka dan gambar. Kemudian dari 2 koin ini ada kejadian yang mungkin terjadi. Yang pertama apa? Kejadian munculnya sisi angka, kemudian kejadian munculnya sisi
Sisi gambar. Jadi bisa terjadi dia gambar, bisa juga dia angka. Dari gambar koin yang tadi kita dapat melihat nih peluang suatu kejadian. Jadi jika ada S adalah ruang sampelnya, nah dengan banyaknya anggota MS dan A merupakan suatu kejadian atau banyaknya anggota NA, maka peluangnya bisa kita lihat adalah PA atau peluang kejadiannya itu adalah NA dibagi dengan NS atau ruang sampelnya. Nah, kisaran nilai peluang itu dia dari 0 sampai 1 ya, dari 0 sampai 1 peluang itu. Jadi mungkin nggak peluang itu nilainya lebih dari 1? Mungkin tidak? Tidak, karena peluang itu dia dari 0 sampai 1. Nah, kisaran nilai peluang kalau dia 1 itu disebut kejadiannya pasti. Ya, berarti kalau 1 berarti kejadiannya pasti. Kemudian kalau dia 0 berarti dia disebut kejadian mustahil. Berarti tidak akan terjadi peluangnya 0. Ibaratnya gitu ya. Nah, nih kemudian nih. Ibu punya contoh. Pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya sisi berangka ganjil. Bayangkan dulu dadu. Pernah lihat dadu? Ada berapa sisi? Ada 6. Sisinya berapa aja itu? 1, 2, 3, 4 sampai 6. Nah, berarti ruang sampelnya itu yang tadi kalian sebutkan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau MS-nya banyak ruang sampelnya ada 6. Kemudian yang ditanya adalah peluang. Peluang munculnya sisi berangka ganjil. Jadi dalam sisi-sisi dadu tersebut yang berangka ganjil itu angka berapa aja? 1, 3, dan 5. Jadi peluangnya atau NA-nya adalah 3. Sehingga peluang kejadian munculnya mata dadu ganjil dalam pelemparan sebuah dadu adalah NA per NS, berarti 3/6. Atau peluangnya 1/2. Kan sisi dadu kan ada 6 ya. Berarti ada 3 ganjil, berarti 3-nya. Berarti udah ketahuan peluangnya pasti 50% atau setengahnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Tentang peluang kejadian. Masih paham ya? Oke. Masih paham. Oke, nah itulah materi kita tentang peluang suatu kejadian. Nah sekarang kan kita udah punya kelompok nih. Silakan coba kalian berkumpul bersama kelompoknya. Nanti Ibu akan ada project ya. Silakan coba berkumpul sama kelompoknya. Nah setelah tadi menjelaskan sedikit tentang materi peluang kejadian, Ibu akan bagikan kalian LKPD yang akan kalian kerjakan. Ya boleh juga menggunakan HP ya untuk kalian share di YouTube ya. Video-video pembelajaran tentang peluang kejadian. Ini tangan ini. Ya paling sedikit 1 angka, berarti sisanya gambar. Enggak sih? Kan yang ditanya kan cuma 1 angka, berarti sisanya gambar. Ini ada 2, boleh kalian bagi 2. Ini dadu. Jadi biar enak ini. Iya, betul. Nah, Amel cari yang mana? Yang tadi 3 buah dadu. Coba kasih sama tadi. Oh ini. Ini langsung dengan MS-nya. Selesai pekerjaannya? Sudah. Kelompok mana nih yang bersedia untuk maju untuk menjelaskan ke teman-temannya? Oke, sip. Kelompok 4. Boleh silakan maju. Ayo tangan dulu dong. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami dari soal peluang munculnya angka yang sama pada pelemparan dua buah dadu yang akan dijelaskan oleh Nirma. Oke, baik. Nah, ini sudah ada hasil kerja dari kelompok kami. Nah, ini kan tentang dua buah dadu. Seperti yang kita tahu, satu dadu itu memiliki 6 sisi. Jadi, kemungkinan dari peluang yang terjadi ini ada 36. Ya, seperti apakah dia ketemunya satu lempar dua dadu itu ketemu satu dengan satu, ataukah dua dengan tiga. Jadi kita urutkan seperti ini. Kemungkinan yang didapat ada jumlahnya total adalah 36. Jadi NS diketahui adalah 36. Kita pilih seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di bawah juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita bisa lihat nih kemungkinan peluang yang bisa terjadi. Karena di soal dia mintanya adalah munculnya angka yang sama pada pelemparan dua buah dadu. Jadi sudah kita urutkan seperti ini kemungkinan peluang yang bisa terjadi. Kita pilih lagi yang mana yang angkanya sama. Oh, ternyata di sini 1 dengan 1 sama. 2 dengan 2 sama juga. Selanjutnya 3 dengan 3, 4 dengan 3, 5 dengan 3, dan 6 dengan 3. Maka bisa kita cari NA-nya itu dengan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti angka yang sama itu ada munculnya tuh 6 kali. Jadi kita masukkan ke rumusnya PA sama dengan NA per NS. NA yang kita ketahui adalah 6, baru NS yang kita ketahui juga ada 36. Kita tulis masukkan dalam rumus 6 per 36 bisa kita sederhanakan menjadi 1/6. Oke, beri tepuk tangan dulu dong untuk temannya. Dari penjelasan kelompok 4 tentang soal nomor 1, kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak dari kelompok lain? Kelompok 1, 2, 3, apakah sudah jelas atau yang ingin ditanyakan? Jelas. Tanya. Kelompok 3 mau bertanya? Oke, boleh, silakan kelompok 3. Berdiri dong, Mufi. Baik, perkenalkan saya Udia, kelompok 3. Saya ingin bertanya, yang itu kan dengan 36. 36 itu dari mana? 36 itu dari kemungkinan peluang yang bisa terjadi, ya kan? Ini kan dua buah dadu nih. Dua buah dadu itu setiap dadunya kan ada 6. Ya. Itu kan bisa kemungkinan bisa yang pas dilempar dua-duanya bisa jadi 1/2 kah, 2/2 kah, 6 kah, itu kan banyak kemungkinannya. Jadi kita tuliskan semua kemungkinan yang bisa terjadi. Setiap dadunya kan ada 6 sisi. 6, jadi bisa jadi kita dadunya ini muncul 1/1, 1/2. Kita tuliskan kemungkinan yang bisa terjadi. Keseluruhannya kita dapat kalau misalkan titik ruang sampelnya ini berjumlah 36. Oke. Ya, sudah cukup jelas lagi? Sudah. Oke, ada lagi? Sudah? Sudah cukup jelas untuk penjelasan dari kelompok 4? Jelas. Sudah, oke. Kalau sudah jelas, silakan ditutup kelompok 4. Oke, baik. Sekian dari kelompok kami. Mungkin itu saya dari penjelasan kelompok kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia tadi materi kita hari ini, yaitu peluang suatu kejadian. Nah, Ibu harap dari materi tadi kalian bisa pahami. Kalian juga bisa cari materi lain nanti lewat YouTube dan lain sebagainya. Ya, nah kira-kira dari materi hari ini peluang suatu kejadian, ada nggak dari kalian yang bisa menyimpulkan apa aja yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, boleh Nirma. Oke, silakan Nirma. Berdiri sampaikan kesimpulannya. Baik, seperti yang sudah disampaikan tadi, kita belajar tentang peluang. Peluang itu kemungkinan suatu hal itu terjadi. Ya peluangnya itu kejadian itu bisa seperti apa sebenarnya. Nah, manfaatnya itu kita bisa menciptakan suatu hal atau sampelnya nanti. Ada beberapa manfaat yang sudah disebutkan juga tadi. Di sini yang dijelaskan adalah rumus peluang PA ya Bu. Nah, itu tadi sempat
ambil ngerjain juga dapat stretching protein, itu ternyata rumusnya untuk teoritis ya, peluang teoritis. Jadi NA-nya itu adalah peluang anggota, baru NS-nya adalah aktivitas. Oke, beri tepuk tangan untuk Nirma. Oke, itu tadi dia materi yang sudah disimpulkan oleh teman kalian Nirma tentang peluang kejadian. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan masuk ke peluang majemuk. Nah, nanti silakan dipersiapkan untuk pertemuan berikutnya ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan untuk keseluruhan hari ini. Kira-kira belajar peluang itu penting nggak sih? Penting. Apa kira-kira yang pentingnya belajar peluang? Meramal sesuatu. Oh, meramal sesuatu atau memprediksi suatu kejadian itu terjadi. Betul sekali. Oke, mungkin hari ini cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Dewi. Ya, terima kasih ya. Saya tadi sudah melihat Ibu di kelas pembelajaran di kelas. Nah, ini saya akan melakukan ya terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di kelas. Yang pertama Bu, tentang area pengembangan yang dilakukan itu apa? Untuk area pengembangan yang saya lakukan sendiri itu ada dua Bu. Yang pertama ada pengetahuan sama ada keterampilan. Nah tadi pada saat pembelajaran itu area pengembangan pengetahuannya itu yang pertama memahami konsep peluang, kemudian memahami bagaimana cara menentukan peluang. Nah untuk keterampilannya sendiri itu saya menentukan anak-anak dapat menentukan nilai peluangnya itu sendiri. Nah itu untuk area pengembangan yang saya lakukan Bu. Ya, berarti area pengembangan yang dilakukan tadi ada dua ya, Ya. pengetahuan sama Keterampilan betul Dan sekali. itu sudah dijalankan dua-duanya. Oke, sejauh mana menurut Ibu apakah area pengembangan yang Ibu lakukan tadi sudah berhasil atau belum menurut Ibu nih? Menurut saya sih insya Allah sudah berhasil sih Bu yang tadi saya lakukan area pengembangannya. Anak-anak sudah memahami dan dapat juga sudah menentukan tujuan pembelajaran akhirnya. Jadi menurut Ibu sudah Iya. berhasil ya? Ya Mungkin sudah dari- Bu. dikategorikan sudah berapa persen kira-kira Bu yang sudah berhasil gitu? Mungkin sekitar 80 sampai 85% mungkin Bu ya keberhasilannya. Nah, kemudian Bu, kira-kira menurut Ibu dari pembelajaran Ibu yang Ibu lakukan tadi apakah ada kekurangan atau hambatan yang terjadi? Menurut saya dari pembelajaran yang saya lakukan tadi itu mungkin anak-anak yang masih kurang aktif ya Bu ya dalam berdiskusi, jadi mereka lebih banyak diamnya. Nah jadi ya itu mungkin salah satu kekurangan dalam pembelajaran tadi, mereka masih pasif dalam berdiskusi, salah satunya itu Bu. Berarti Ibu dapat kendala ya? Iya Kendala betul, ada itu berarti, kendalanya. sebagian siswa ya? Sebagian, Sebagian betul, dari tidak semua mereka. tapi sebagian itu masih pasif dalam berdiskusi. Menurut Ibu apakah menurut Ibu kenapa tuh mereka tidak aktif dalam berdiskusi? Nah itu dia mungkin salah satu faktornya dalam pembagian kelompoknya mungkin ya Bu ya. Jadi pembagian kelompoknya itu mungkin tidak sesuai dengan keinginan mereka, jadi mereka kurang aktif dalam berdiskusi dengan teman mereka seperti itu. Jadi mungkin dalam kelompoknya itu belum memenuhi kebutuhan belajar. Betul, iya. Profil Profil belajarnya belum terpenuhi di dalam kelompok mereka itu, jadi makanya mereka pasif diskusinya. Jadi sudah tahu ya kekurangan dalam pembelajaran. Nah, kira-kira rencana apa nih Bu yang akan Ibu lakukan supaya nanti di pembelajaran berikutnya Ibu tuh lebih anak-anak bisa mengaktifkan dalam diskusi, anak-anak bisa aktif dalam berdiskusi. Kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya akan membagikan dulu Bu ya gaya belajar mereka. Jadi nanti saya akan mengelompokkan mereka sesuai dengan gaya belajar mereka. Ya audio, kinestetik, sama visual. Sehingga mereka mungkin nanti lebih aktif dalam berdiskusi ketika sudah bersama kelompok atau orang-orang yang sesuai dengan gaya belajarnya. Seperti itu. Luar biasa ya. Jadi nanti Ibu akan melakukan pengambilan proses gaya belajar Iya, atau betul. Ibu bisa kolaborasi dengan guru BK atau Ya bisa jadi nanti mungkin saya akan minta profil gaya belajarnya dari guru BK, baru saya bagi di kelas. Mungkin harapan Ibu dengan seperti itu Iya, anak-anak lebih ya. aktif ya. Oke. Jadi kapan Ibu akan memulainya nih
mulai dengan menerapkan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar dan profil belajar siswa di kelas Ibu. Saya ingin secepatnya sih Bu, mungkin di pembelajaran berikutnya. Tapi sebelum saya melakukan pembelajaran itu, mungkin saya akan menyiapkan dulu rancangan pembelajaran saya yang dapat memuat kebutuhan profil belajar siswa. Jadi sudah saya siapkan rancangan pembelajarannya, memuat semua kebutuhan profil belajar siswa, baru saya akan melakukan pembelajaran tersebut. Ya, sudah bagus, luar biasa. Semoga nanti rencana-rencana itu bisa lancar, berhasil dengan sempurna, dan anak-anak kembali aktif dalam berdiskusi, tujuan pembelajaran yang tercapai dengan baik. Ya, siap Bu. Mungkin tidak di waktu ini ya, karena ini kan sudah Iya. mulai di akhir semester. Betul, ya. mungkin nanti di semester Di semester awal, tapi Benar. masih ada jeda waktu untuk mempersiapkan rancangan pembelajarannya. Nanti mungkin mohon bantuan sama arahannya juga Bu ya. Oke, siap Bu. Ya, demikian, terima kasih Bu Iya, ya. sama-sama, Bu Sudah Dewi. menghormatinya untuk saya observasi dan percakapan untuk observasi. Iya, sama-sama, Terima Bu. kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.